Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada Ahad pagi hari ini kita kembali dapat menghadiri majelis kita secara rutin ini ya, sudah yang kedua kali kita adakan secara langsung. Dan alhamdulillah telah hadir juga di tengah-tengah kita Ustadz Dr. Haji Nurkholis MAG. Beliau nanti akan mengkaji surah Al-Baqarah ayat 144 hingga 146, dan kajian pada pagi hari ini kita beri tema Islam sebagai masyarakat pilihan. Ini bagian dari kajian yang dilakukan oleh majelis tarjih ya Ustaz. Jadi Ustaz Nurkholis ini adalah salah satu anggota dari majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah, divisi pengkajian Al-Quran. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mari kita buka bersama-sama kajian pada pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Ustaz Nurkholis. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Islamic Center yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan utama, mari bersama-sama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kajian Ahad pagi. Ini bagian dari jihad kita supaya agama kita masih tetap lestari, agama kita masih tetap bisa tegak. Itu tentu dengan upaya kita dengan kajian-kajian ini untuk memahami terus-menerus ajaran agama kita, sehingga mudah-mudahan dengan itu bisa menginspirasi kita untuk melaksanakan aktivitas kehidupan kita sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Mudah-mudahan beriring ridho Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini betul-betul Allah catat sebagai amal ibadah kita. Sholawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa Allah limpah aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, sejatinya ini adalah lanjutan dari kajian-kajian malam Kamis, ya, kajian-kajian malam Kamis ba'da maghrib, yaitu kajian tafsir. Nah, memang pada kajian yang lalu sampai pada ayat ke 142 sampai 153. Hanya saja memang masih belum selesai kajian di sore hari. Tema yang kita sajikan pada pagi hari ini adalah tentang umat Islam sebagai masyarakat pilihan. Dari Al-Baqarah 142 sampai 153. Kalau dalam tafsir At-Tanwir ini masuk di awal juz yang kedua. Jadi jilid yang ke-1 sudah edisi revisinya sudah terbit, sudah bisa dinikmati. Kalau belinya di mana, di SM berarti. Jilid 2-nya ini baru disampaikan ke SM, yang ini belum proses cetak.
Dan mudah-mudahan nanti ketika Muktamar Muhammadiyah sudah selesai, tugas majelis kami itu harus menyelesaikan sampai juz kelima. Nah, ini sudah, ini ada meja depan kita banyak ini, kemarin kita sedang membahas untuk yang juz yang kelima, mendiskusikan materi juz yang kelima itu di jilid yang kelima, di ininya juznya juz yang ketujuh dan ke-8. Doakan nanti mudah-mudahan kita bisa menunaikan amanah itu, sehingga nanti 5 jilid sampai ke juz yang ke-8 sudah selesai di periode kami, periode kepengurusan yang kami ini. Nanti akan dilanjutkan sampai tuntas kepengurusan berikutnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai pada ayat 143-nya saya balik ya, supaya memudahkan nanti untuk menjelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم Innallaha binnasi laraufur rahim. Wa kadzalika, ini terjemahan tafsiriyah yang sudah diolah di tafsir At-Tanwir. Wa kadzalika, seperti itulah ya, ja'alnakum, kami membuat kamu sekalian menjadi. Nah, ini kalau di terjemah Kemenak, terjemahnya tidak seperti ini nanti itu. Ya, wa kadzalika, seperti itulah, ja'alnakum, kami membuat kamu sekalian menjadi. Nah, ini kata dalam, kalau kita kutip nanti di tafsir Az-Zamakhsyari, beliau memahami wa kadzalika ja'alnakum ini sebagai bentuk pengagungan Allah atas dirinya, ya, atas dirinya, di mana Allah di sini menyebut dirinya yang tunggal dengan menggunakan kata yang jamak, ja'alna, kami, padahal Allah itu adalah tunggal. Nah, tetapi Allah menyebut dirinya dengan mengatakan kami. Nah, itu kata Az-Zamakhsyari itu untuk menunjukkan atas keagungan Allah itu. Keagungan yang mana? Kata Az-Zamakhsyari terkait dengan ayat di atasnya. Keagungan Allah yang telah menjadikan timur dan barat itu miliknya. Walillahil masyriqu wal maghrib. Itu. Dan juga keagungan Allah yang telah menghendaki siapa saja atau menjadikan siapa saja dari umat manusia itu yang mendapatkan petunjuk akan terbimbing ke jalan yang lurus. Itu pendapat Az-Zamakhsyari. Jadi seperti itulah kami membuat kamu sekalian menjadi. Ya, ketika Allah mengatakan begini, di situ tampak keagungan Allah yang
menjadikan umat Islam itu, masyarakat muslim, umat Islam itu menjadi apa? Menjadi ummatan wasata. Jadi menjadi ummatan wasata. Apa ummatan wasata itu? Ummatan wasata itu, kata ummah itu adalah kumpulan orang yang dihimpun oleh suatu ikatan berupa agama, waktu, atau tempat. Nah, ummah dalam ayat itu menunjukkan kepada kumpulan orang yang dihimpun oleh ikatan agama, kalau yang di sini ini. Nah, dan menjalankan peran atau tugas tertentu sehingga menjadi kelompok yang membentuk peri kehidupan berbudaya dan dikenal dengan masyarakat. Maka ummah di sini tuh maknanya masyarakat. Ummah dalam ayat ini itu maknanya adalah masyarakat. Jadi Allah dengan keagungannya telah menjadikan kamu, wahai umat Islam, itu sebagai masyarakat wasata. Masyarakat wasata, yang makna asli kata wasata itu adalah tengah. Tetapi ini digunakan dengan pengertian adil dan pilihan. Nah, dengan demikian ummatan wasata itu adalah masyarakat tengah, adil dan pilihan. Sehingga apabila ketiga kata tengah, adil dan pilihan ini digabung menjadi satu, maka pengertiannya menjadi masyarakat tengah dan adil sehingga menjadi masyarakat pilihan. Itu makna ummatan wasata. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu ketika Allah memilih umat Islam menjadi umat pilihan itu, keagungan Allah dengan sifat al-mu'min. Al-mu'min itu percaya betul bahwa umat Islam ini dengan modal ajaran-ajaran Islam mampu menjadi umat pilihan itu. Sehingga kepercayaan Allah kepada kita untuk menjadikan kita sebagai umat pilihan dengan modal ajaran-ajaran agama Islam itu harus ditunaikan oleh umat Islam dengan penuh amanah. Ketidakmampuan umat Islam menjadi umat pilihan itu pengkhianatan. Itu dalam tafsir At-Tanwir. Ketidakmampuan umat Islam menjadi umat pilihan itu pengkhianatan atas kepercayaan Allah yang telah diberikan kepada umat Islam. Karena dengan keagungannya Allah dengan sifat al-mu'min percaya betul bahwa ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang disampaikan kepada umatnya, yaitu umat Islam itu, akan mampu menjadikan mereka menjadi umat pilihan itu. Nah, disitulah sebenarnya Bapak Ibu sekalian tugas berat kita sebagai umat yang oleh Allah diamanahi menjadi umat pilihan itu. Nah, makanya ketika kita tidak mampu menjadi umat pilihan itu, sebenarnya ini bentuk pengkhianatan atas amanah yang telah diberikan oleh Allah itu. Nah, ini dalam tafsir At-Tanwir. Maka sebagai umat pilihan itu ada dua fungsi di dalam ayat ini yang harus ditunaikan oleh kita. Fungsi yang pertama adalah fungsi yang sifatnya adalah eksternal. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Agar kalian semua menjadi saksi atas manusia yang lain. Kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, dengan banyak beliau mengutip hadis-hadis Nabi, memang makna dari ayat ini adalah nanti di akhirat. Jadi ketika umat-umat yang lain nanti di hadapan Allah, mereka itu mendustakan atas ajaran yang mereka terima dari para nabi, nabi-nabi mereka, maka umat Islam itulah nanti yang akan menjadi saksi atas mereka bahwa betul-betul mereka ini sudah mendapatkan ajaran dari para nabinya. Itu yang menjadi saksi adalah umat Islam. Itu dalam tafsir
Ibnu Katsir dan mengutip banyak riwayat dalam hadis Nabi. Nah, di dalam tafsir At-Tanwir memahami itu tidak hanya nanti di akhirat. Tetapi litakunu syuhada'a 'alan nasi ini juga di dunia ini, dengan makna bahwa umat Islam itu secara eksternal memiliki tugas untuk menjadi saksi sejarah atas masyarakat yang lain. Dengan tugas ini maka umat Islam harus mampu memahami realitas masyarakat lain secara lebih objektif dan bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas pemahaman itu. Misalkan saja, ketika masyarakat Muslim melihat masyarakat yang lain tertindas, terbelakang, maka tugas masyarakat Muslim adalah menjadikan mereka ini hidup tidak lagi dalam penindasan itu. Ketika dia lemah, umat Islam harus menguatkan masyarakat yang lain. Itu makna sebagai saksi. Ya, umat Islam harus objektif melihat masyarakat yang lain dan tentu ada konsekuensi dan tanggung jawab di situ. Nah, ini sebenarnya. Jadi masyarakat Muslim bukan masyarakat yang eksklusif. Sebagai masyarakat yang hanya memikirkan tentang dirinya. Tetapi masyarakat yang juga memiliki tugas untuk menjadi saksi sejarah atas masyarakat yang lain. Ini ada masyarakat yang lain di luar masyarakat Muslim dan dia dalam kondisi lemah secara ekonomi, maka umat Islam punya tujuan. Dan inilah yang selalu dilakukan oleh Muhammadiyah, misalkan saja ketika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan mungkin akibat penindasan Rohingya misalkan saja atau manalah gitu. Nah, umat Islam harus di situ menjadi syuhada 'alan nas. Pun juga demikian ketika masyarakat Muslim melihat masyarakat yang lain itu maju, maka masyarakat Muslim harus objektif melihat kemajuan itu dan harus belajar. Gitu. Harus belajar dari kemajuan masyarakat yang lain. Itu makna litakunu syuhada 'alan nas. Tugas-tugas eksternal dari masyarakat Muslim itu. Sehingga dia objektif ketika melihat ada masyarakat yang lain, mereka membutuhkan bantuan, maka umat Islam harus tampil di depan untuk membantu. Ketika masyarakat Muslim melihat ada masyarakat yang lain, mereka memiliki kemajuan peradaban, harus sadar diri umat Islam untuk mau belajar. Nah, disitulah yang dimaknai dengan litakunu syuhada'a 'alan nas, tugas eksternalnya sebagai konsekuensi dari masyarakat pilihan itu. Karena memang Al-Quran mengajarkannya. Tugas eksternal ini misalkan saja kita lihat di dalam kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu. Kita ini menjadi umat yang terbaik kata Allah karena kita ini selalu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika melihat masyarakat yang lain dalam penindasan misalkan saja, umat Islam juga harus membantunya. Dan juga ayat tentang perjumpaan masyarakat itu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu bukan hanya saling kenal mengenal, tetapi saling belajar di situ. Lita'arafu, saling belajar. Itu perjumpaan masyarakat. Ini ajaran dalam Al-Quran. Jadi Allah yakin betul karena memang Allah yang menurunkan ajaran itu. Umat Islam kalau mau berpegang teguh kepada ajarannya, umat Islam akan mampu untuk menjadi umat pilihan itu. Ya, umat pilihan ya, karena mereka mengamalkan ajaran-ajaran itu. Nah, tugas mereka di situ. Nah, tugas-tugas ini direkam petunjuknya oleh Allah dalam Al-Quran itu. Kita tinggal membuka lembaran-lembaran Al-Quran.
bagaimana seharusnya perilaku umat Islam, ya, masyarakat Muslim terhadap masyarakat yang lain. Nah, itu Al-Quran menuntun, dan diantaranya tadi yang saya sebut itu ayatnya. Tugas internalnya, tugas ke dalamnya kita ini, umat Islam itu adalah wa yakunar rasulu alaikum syahida. Dan tugas internalnya adalah umat Islam harus melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang membuat mereka bisa menjadi masyarakat pilihan yang diharapkan oleh Nabi. Ya. Wa yakunar rasulu, dan Rasul Nabi Muhammad itu menjadi saksi atas kalian, alaikum syuhada, menjadi saksi atas kalian. Saksi atas kita ini maknanya apa? Apakah kita ini memenuhi harapan Nabi Muhammad SAW dengan ajaran yang sudah beliau berikan kepada kita ini? Ya. Ini tugas kita. Nah, dengan demikian maka betul-betul umat Islam atau masyarakat Muslim harus mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu agar memenuhi harapan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tugas umat pilihan, masyarakat Muslim sebagai umat pilihan. Tetapi modal sudah Allah berikan. Ya, Allah sudah berikan ayat kauliyahnya Al-Quran, ayat kauniyahnya alam semesta ini, dan juga ayat tarikhiyahnya, ayat-ayat sejarah itu. Itu oleh Allah hamparkan semua untuk kita pelajari agar kita mampu mengemban menjadi masyarakat pilihan itu. Nah, kita tinggal introspeksi hari ini itu. Apakah betul masyarakat Muslim hari ini sudah mampu mewujudkan harapan Allah dan Nabi-Nya untuk menjadi masyarakat yang pilihan itu. Masyarakat yang adil dan tengah, sehingga masyarakat ini tidak menjadi masyarakat yang ekstrim kanan, ekstrim kiri itu. Karena dia menjadi masyarakat yang adil. Yang adil karena disinilah ciri dari masyarakat pilihan itu. Nah, jadi maka sering disebut bahwa ini masyarakat tengah gitu. Ya, mungkin kita lebih menyebutnya masyarakat adil supaya nanti tidak banyak diskusinya. Ya, masyarakat tengah. Kita menyebutnya masyarakat yang adil. Adil tidak mesti harus berada di tengah itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat berikutnya saya tidak akan menguraikan satu persatu karena panjang, karena dari 142 sampai 153 itu tidak mungkin selesai kalau diuraikan kata per kata, maka saya ambil pokok-pokoknya saja. Nah, di antara ini yang didokumentasi oleh Allah di surah Al-Baqarah, tentu ini Al-Quran. Kalau kita membaca tafsir itu dengan berurut begitu, itu kadang-kadang kita hanya menemukan beberapa saja dari ajaran itu, karena ajaran satunya yang terkait itu ada di ayat yang lain. Beda dengan kalau kita membahas tafsir itu tematik. Kalau tematik maka ayat-ayat yang lain yang terkait itu masuk di dalamnya. Ya, karena ini kita bahas itu adalah ayat secara berurut, maka di ayat Al-Baqarah surah Al-Baqarah 142 sampai 153 itu ada 10 nilai untuk mencirikan bahwa ini adalah masyarakat pilihan. Ya. Tentu di tempat yang lain kita juga akan temukan. Gitu ya. Kita akan juga temukan. Kemarin kita mendiskusikan di surah Al-Maidah. Di Al-Maidah itu kita juga temukan jadi penghambat masyarakat pilihan. Apa yang menghambat
masyarakat ini tidak lagi menjadi masyarakat pilihan. Di antaranya adalah mitos, mitologi. Yang kalau dalam tafsir klasik ya mitos itu ya kalau di zaman Arab dulu ada pamali dalam binatang itu. Jadi kalau binatang ada saihah, saibah, kemudian ada wasilah dan macam-macam itu. Mitos. Di tafsir At-Tanwir diperluas makna itu. Mitos itu adalah sesuatu yang tidak ada dasarnya. Jadi ketika umat Islam mengamalkan perbuatan yang tidak ada dasarnya, baik pijakan rasionalitasnya maupun pijakan sejarah atau pijakan dalil keagamaannya, itu maknanya masyarakat itu mempercayai mitos. Bukan hanya mitos itu percaya kalau mau berangkat berdagang harus lempar burung dulu kemana burung itu pergi maka kita ke sana. Itu zaman dulu. Itu zaman dulu. Nah, tahayul khurafat itu harus diperbaiki maknanya hari ini. Nah, karena yang menghambat kemajuan itu ya tadi TBC itu. Itu menghambat kemajuan. Hanya saja masing-masing generasi memaknai TBC itu beragam. Ya, menghambat kemajuan. Yang kedua adalah dulu yang menghambat kemajuan itu apa? Alfaina aba'ana, wajadna alfaina aba'ana. Jadi mereka itu tidak mau lihat ajaran yang benar, mereka hanya percaya pada ajaran nenek moyang saja. Nah, itu penghambat dari kemajuan. Kan kita banyak itu ya. Tentu nanti dalam hal yang lain ada banyak buku. Kisori, Mahbubani itu membuat satu karya yang luar biasa juga, penghambat kemajuan. Nah, ciri masyarakat pilihan ini saya balik di ayat yang di atasnya. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Nah, yang pertama adalah berjiwa besar. Di mana kita bisa mengambil makna ini itu pada makna kebalikan dari kata sufaha. Karena di ayat ini Allah mengingatkan kita jangan seperti sufaha. Karena sufaha ini mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Allah itu. Padahal Allah yang perintahkan Nabi Muhammad agar berkiblat ke Masjidil Haram. Itu Allah yang perintahkan. Tentu perintah Allah itu pasti baik. Tetapi kalangan sufaha, yang kalau dalam tafsir sufaha itu orang Yahudi dan Kristen, mereka mempertanyakan kenapa umat Islam itu dari menghadap ke Baitul Maqdis yang itu sudah lama, ya, karena sholat itu memang disyariatkan oleh Allah itu pada saat Isra Mi'raj. Dari Isra Mi'raj ke Nabi Muhammad pindah ke Madinah itu ya sekitar 16 bulan. Nanti dari peristiwa Allah memerintahkan di Masjid Bani Salamah itu, Masjid Qiblatain, ketika Nabi diperintahkan ya genap sekitar 16 bulanan lah. Tetapi sholat itu sudah dilakukan oleh Nabi kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang lain, sebenarnya bukan saja pada ketika Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu itu. Karena sholat itu menjadi ajaran dari semua Nabi. Nah, tentu Nabi Muhammad akan mengikuti tradisi itu. Dan itu diperkuat oleh hadis Bunda Aisyah yang mengatakan dulu sholat itu adalah 2 rakaat. Ketika bepergian dan ketika mukim. Nah, ketika
Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu itu, maka 2 rakaatnya dipertahankan untuk sholat di perjalanan dan sholat 3 rakaat dan 4 rakaat ketika mukim. Nah gitu itu. Berarti memang sebelumnya Rasulullah itu. Nah sehingga dalam beberapa tafsir dikatakan sekitar 15-an tahun sebenarnya Nabi Muhammad itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Nah ketika Nabi Muhammad itu sholat di Madinah dengan mengharap ke Baitul Maqdis membelakangi Masjidil Haram, itu bukan karena perintah dari Allah, tetapi itu karena tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di situ itu. Maka ketika Nabi Muhammad tidak srek dengan itu, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar diberikan arah untuk menghadap ketika sholat kiblat itu ke ya seperti generasi-generasi para nabi sebelumnya. Karena para nabi sebelumnya adalah kiblatnya ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Nah itu perintah dari Allah. Tetapi kalangan sufaha ini mempertanyakan atas itu. Nah ini tidak berjiwa besar istilahnya. Nah, sifat ini bisa dipahami dari munasabah ayat 142 sampai 143. Dalam ayat pertama 142 disebutkan kata as-sufaha, jamak dari kata safih. Safih itu yang dalam bahasa digunakan dengan arti orang yang kurang akal. Nah, karena tidak mau mengerti kebenaran atau kebenaran milah Ibrahim itu dan kebenaran perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Orang-orang yang tidak mau mengerti kebenaran ini adalah orang-orang yang berjiwa kerdil karena berpikiran picik. Nah, jadi umat Islam itu bukan seperti mereka. Umat Islam itu akan selalu mengikuti kebenaran itu. Apapun harus berjiwa besar umat Islam itu. Tidak boleh nanti pokoknya ini karena mbah saya dulu. Nah, itu nggak boleh begitu umat Islam itu. Kalau ingin menjadi masyarakat pilihan harus berjiwa besar, ikuti kebenaran. Nah, ikuti kebenaran. Bukan karena ini ndak enak sama ini ndak enak dan seterusnya itu. Apalagi kemudian kita percaya saja kepada hal-hal yang tidak ada dasarnya itu. Nah ini bermasalah nanti umat Islam itu. Nah jadi harus berjiwa besar. Kalau ini memang Allah perintahkan dan ini kebenaran, ya itulah yang harus diikuti. Sekalipun mungkin ini bertentangan dengan kebiasaan, adat-adat kebiasaan yang berlaku. Nah, karena apapun yang diberikan, dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, itulah sebenarnya akan membawa umat Islam kepada misi utamanya, menjadi masyarakat pilihan itu. Nah ini, kadang-kadang agak susah juga di sini ini, ketika diajari tentang ini yang benar, ini ada dasarnya, dan ini yang lebih masuk akal karena ada dasarnya gitu ya, masih nggak nyaman saya, nggak srek saya, karena sudah kebiasa dengan kebiasaan-kebiasaan lamanya, sekalipun kebiasaan tersebut tidak berdasarkan pada kebenaran. Nah itu. Yang kedua, masyarakat, ciri dari masyarakat pilihan itu adalah terkemuka. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Nah, diambilkan dari inti kata fastabiqul khairat. Nah, fastabiqul khairat ini, jadi dalam ayat 148 ini fa-nya fastabiqul khairat adalah kata penghubung secara bebas, bisa diterjemahkan dengan karena itu. Fastabiqul khairat, fa-nya karena itu. Istabaqa bermakna lit talab, menyatakan usaha untuk selalu di depan. Itu. Ya, jadi sementara al khairat jamak dari kata al khair. Al khair itu maknanya adalah yang disenangi semua orang. Bukan satu-satu.
nilai-nilai agama itu sebenarnya semua orang itu suka. Yang menjadikan dia tidak suka itu karena tertutup oleh yang lain. Karena nilai-nilai agama itu pasti baik. Nah, terhadap kebaikan itu pasti orang itu suka. Pasti orang itu suka. Bahkan kalau kita lihat misalkan saja kesempurnaan manusia itu ketika Allah sampaikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu kesempurnaan manusia. Manusia itu sebenarnya mampu untuk melihat sesuatu itu baik atau buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi tanggung jawab kepada manusia bahkan setelah Allah menyempurnakan ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, istilah kita mungkin sebagai sebuah contoh. Mohon maaf. Seorang pencuri sekalipun dia tidak akan senang kalau rumahnya itu kecurian. Ya. Jadi seorang pencuri sekalipun, perampok sekalipun, dia tidak akan suka kalau rumahnya itu kemasukan perampok. Itu maknanya dia tahu bahwa sekalipun dia profesional, profesinya itu merampok, dia tahu merampok itu tidak baik. Dia nggak perlu lihat ayat itu. Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Seorang yang hobi, misalkan saja, mohon maaf, hobinya selingkuh misalkan. Yakin tidak mau anaknya yang sudah menikah, suaminya selingkuh sama orang lain. Itu karena dia tahu sebenarnya. Itu nggak perlu lihat ayat, Nah, penyempurnaan dari menuntun itu Allah berikan anugerah ayat-ayat Al-Quran itu. Ya. Nah, maka al-khair itu adalah sesuatu yang disenangi oleh semua orang. Nah, berdasarkan dari ungkapan itu, maka fastabiqul khairat itu maknanya apa? Maka karena itu, fanya. Berusahalah kamu sekalian untuk berada di depan dalam semua kebaikan yang disenangi oleh semua orang. Itu makna fastabiqul khairat. Jadi umat Islam, masyarakat pilihan itu selalu harus berada di depan, berusaha dia. Berada di depan dalam urusan-urusan kebaikan yang disukai oleh banyak orang, oleh semua orang. Nah, inilah ciri masyarakat pilihan itu. Nah, ini ciri masyarakat pilihan. Dia tidak kerdil, besar, berjiwa besar. Apa yang dilakukan itu harus berdasarkan pada kebenaran dan dia adalah terkemuka dalam makna bahwa yang bersangkutan, masyarakat muslim itu harus selalu berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam urusan-urusan yang disukai oleh semua manusia. Kama arsalna fikum, ini sudah 151 jadi lompatnya jauh. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Nah, dalam tafsir At-Tanwir itu ini dimaknai masyarakat pencerah. Yatlu alaikum ayatina, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang telah dibacakan, diajarkan oleh Rasulullah kepada masyarakat kala itu betul-betul telah mencerahkan masyarakat itu. Jadi mereka menjadi tercerahkan itu karena ayat-ayat Al-Quran
yang diajarkan oleh baginda Nabi. Mereka bisa menjadi mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan masyarakat yang dicaci oleh semua orang waktu itu, masyarakat Makkah, itu menjadi masyarakat bahkan Allah sendiri yang memujinya. Dulu mereka ini suka merampas harta orang. Tapi ketika mereka ini dapat sentuhan ayat-ayat Allah, maka mereka bahkan bukan mengambil punyaan orang. Masyarakat muslim mampu memberikan apa yang dia punyai untuk orang lain. Itu betul-betul ayat-ayat Al-Quran yang telah dibacakan, diajarkan oleh Rasulullah kepada masyarakat yang waktu itu betul-betul gelap. Masyarakat itu tidak mengetahui lagi mana yang benar, mana yang tidak benar. Mereka menjadi tercerahkan. Sehingga yang tadinya masyarakat ini dicaci oleh banyak orang sebagai masyarakat yang terbelakang, ya, masyarakat barbar, itu menjadi masyarakat yang betul-betul pengasih dan penyayang. Ya. Itu sebagai masyarakat. Kalau lihat dalam sejarah individu-individu, para sahabat itu luar biasa. Umar bin Khattab yang tadinya punya sifat seperti itu, gitu ya. Menjadi tercerahkan beliau menjadi karakter yang berbalik 180 derajat. Menjadi karakter yang penuh dengan pujian, bukan lagi celaan. Nah, hendaklah masyarakat muslim ini sekarang ini juga begini ini. Buka kembali ayat-ayat itu. Ya, buka kembali, pelajari lagi dengan sungguh-sungguh, dengan pengetahuan yang sungguh-sungguh. Maka umat Islam akan menjadi masyarakat yang tercerahkan dan mencerahkan. Asalkan dipelajari dengan baik dan sungguh-sungguh. Nah, di antaranya kami menghadirkan, di Muhammadiyah itu menghadirkan tafsir At-Tanwir dalam rangka untuk membantu kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran sehingga kita menjadi tercerahkan. Sudah banyak tafsir dan luar biasa, hebat semua tafsir itu disusun pada masanya, tetapi Muhammadiyah merasa membutuhkan ada tafsir yang lebih baru karena harus merespon masyarakat pada zaman kekinian sekarang itu. Tentu tetap tafsir At-Tanwir itu merujuk tafsir-tafsir yang lama supaya tidak terputus di dalam rangkai penafsiran itu. Hanya kemudian di tafsir At-Tanwir itu diberikan pemaknaan semangat-semangat yang baru. Sehingga bisa kontekstual dengan zaman kita sekarang. Jadi kalau dulu mungkin memaknai yatslu alaikum ayatina, ya tadi ya memaknai Rasulullah bertugas untuk membacakan, mengajarkan ayat-ayat Allah kepada masyarakat. Nah, mungkin di tafsir At-Tanwir tetap sama makna utamanya, tetapi dalam konteks yang baru. Jadi umat Islam betul-betul harus mempelajari Al-Quran ini, ayat-ayat Allah ini. Dan juga bukan hanya ayat-ayat Allah yang tertulis sebenarnya, tetapi ayat-ayat Allah yang sekarang. Nah, jadi umat Islam sudah mulai mengalami banyak distorsi keyakinan. Misalkan saja, kalau dulu percaya dengan tahayul khurafat tadi, sekarang ada yang sekarang ramai boneka spirit doll atau apa itu ya. Ini yang sekarang sudah mulai booming di kalangan para artis, ya,
mengadopsi kepercayaan yang ada di Thailand sana. Jadi ada boneka yang oleh mereka boneka ini dianggap ada sesuatu yang ada ruhnya dan itu bisa membawa keberuntungan. Itu rupanya sekarang ini sudah booming di Indonesia. Ibu bapak klik misalkan saja sudah sekarang udah didandanin, dibawa kemana. Nah itu yang baru-baru sekarang. Itu para artis bisa tahu sendirilah kalau para artis itu sudah karena dia public figure itu pasti sebentar lagi juga yang meniru artis itu akan banyak sekali karena pengaruh artis itu lebih dahsyat daripada pengaruh ustadz biasanya. Jadi ini nanti umat Islam karena mayoritas kita muslim di Indonesia itu. Nah itulah sehingga harus ada makna-makna baru di dalam ayat-ayat Al-Quran untuk merespon hal-hal yang baru begini ini. Ini bagaimana ini? Gitu. Bahkan ini penghambat kemajuan itu. Umat Islam akan terus terbelakang kalau harus percaya kepada kayak begini-begini ini. Ya. Nah, sementara umat Islam sekarang kan begitu, gandrung anak-anak muda gandrung dengan para artis. Artis tuh rupanya dia punya boneka kayak begini, sekarang karirnya menanjak macam-macam itu, wah nanti diikuti dia. Ya, dan seterusnya. Nah, itulah. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Bersih. Masyarakat pilihan itu adalah masyarakat yang bersih. Sifat ini bisa dilihat dari atau diambil dari kata yuzakkikum. Dia mensucikan kamu sekalian. Nah, Nabi mensucikan mereka, masyarakat kala itu, dari segala kotoran yang melekat pada batin dan lahir mereka di zaman jahiliyah. Jadi ungkapan ini menunjukkan sifat bersih yang harus dimiliki oleh umat baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Nah, sebagai pribadi dan masyarakat yang bersih mereka tidak hanya bersih akidah dari kemusyrikan. Tetapi juga harus bersih dalam bidang-bidang kehidupan yang lain. Ilmunya harus bersih dari mitos. Gitu. Jadi akhlaknya harus bersih dari perilaku yang tidak terpuji. Ekonominya harus bersih dari bentuk-bentuk eksploitasi. Hukumnya harus bersih dari ketidakadilan dan seterusnya lah. Jadi masyarakat harus bersih dari itu. Sebagaimana Nabi dulu membersihkan masyarakat pada masanya. Membersihkan, mensucikan mereka pada masa Nabi. Tentu hari ini kita mengalami problem yang tidak kalah pelik. Gitu. Masih bercampur hukum bercampur dengan ketidakadilan. Gitu ya. Ekonominya masih bercampur dengan eksploitasi. Dan macam-macam lah. Dan ini umat Islam, masyarakat muslim pelan-pelan harus membersihkan ini. Sehingga betul-betul nanti ini menjadi masyarakat yang utama, istilah kita itu masyarakat pilihan. Wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab, menjadi masyarakat yang unggul. Ya. Allah tidak turunkan agama Islam itu di Persia waktu itu. Allah juga tidak turunkan agama ini di Romawi. Mereka punya peradaban pada saat itu. Allah turunkan Islam ini di Mekah. Masyarakat yang sama sekali tidak berperadaban. Sama sekali, orang sudahlah. Karena dia nggak punya kitab orang ini. Masyarakat Makkah itu nggak punya kitab. Bahkan dengan Madinah yang sudah dihuni oleh orang-orang Yahudi dan Kristen, seringkali masyarakat Makkah ini tidak diperhitungkan sama sekali. Sebagai masyarakat yang kelas paling bawah lah. Yang tadi saya sebut dengan barbar itu. Itu masyarakat yang terbelakang. Tetapi kemudian masyarakat Muslim Jazirah Arab itu menjadi masyarakat yang unggul
Dengan apa? Dengan yu'allimukumul kitab. Masyarakat yang unggul, bahkan Romawi Persia saja, kalau mereka butuhkan tenaga ahli yang mereka tidak punya, lari ke Madinah, mereka pulang sudah bawa tenaga ahli. Betul-betul unggul. Nabi Muhammad dengan ajaran Islam menyiapkan sumber daya yang luar biasa kala itu. Padahal itu tidak besar. Makkah Madinah tidak besar. Tetapi di situ betul-betul masyarakatnya masyarakat yang unggul. Mereka memiliki keunggulan, kompetensi yang luar biasa. Sehingga biasa negara-negara lain, masyarakat-masyarakat lain ketika mereka membutuhkan tenaga ahli, mereka larinya ke Madinah untuk mencari tenaga ahli memenuhi kebutuhan mereka di masyarakatnya. Maka Rasulullah biasa mengirimkan para sahabat itu dengan kompetensi mereka masing-masing. Nah ini luar biasa Al-Quran. Nah kapan kita ini bisa seperti ini masyarakat muslim? Kalau sekarang kita tenaga ahli bukan masyarakat muslim yang diundang itu. Kalau sekarang kita nyari tenaga ahli gitu ya. Nah, bukan ke masyarakat muslim. Nah ini jangan-jangan kita gagal. Mudah-mudahan tidaklah ya, kita belajar. Pernah kita memiliki masa seperti itu. Sekalipun masa itu menjadi kenangan buat kita hari ini. Karena kita tidak segera terbangun dari keterpurukan sejarah kita hari ini. Wal hikmah, berkearifan tinggi. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, berwawasan luas. Ini karena waktu ya. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Religius, masyarakat yang religius. Dengan ungkapan fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku maka aku ingat kepada kamu sekalian. Ungkapan ini tidak hanya menganjurkan umat Islam untuk berzikir dengan membaca kalimat puji-pujian, tetapi menganjurkan masyarakat Islam untuk bisa memiliki kesadaran yang tinggi terhadap Allah sehingga bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan yang nyata. Menghadirkan Allah dalam kehidupan nyata itu dalam sebuah hadis dinyatakan dengan menjadi orang yang paling baik budi pekertinya. Itu maknanya, orang yang baik budi pekertinya karena yang bersangkutan mampu menghadirkan Allah dalam kehidupan nyata. Karena memang takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kita dengan akhlak Allah itu. Itu orang beragama. Agama Islam mengajarkan begitu. Maka ketika Allah itu hadir dalam semua perilaku nyata kita, maka pasti perilaku kita itu terpuji. Perilaku kita menjadi tercela karena Allah tidak hadir pada saat kita berperilaku itu. Nah itulah. Tidak mungkin orang mencuri ketika dia mencuri karena waktu itu tidak ada iman di dalam hatinya. Nah, kalau ada iman dia tidak akan mencuri. Nah, itu hadis Nabi ya. Washkuruli, efektif bersyukur. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Ungkapan ini memerintahkan umat Islam untuk bersyukur. Syukur yang seharusnya mereka lakukanlah syukur yang dapat meningkatkan anugerah. La in syakartum la azidannakum. Syukur demikian hanya bisa dilakukan dengan memanfaatkan seluruh anugerah yang dalam bahasa populer itu dimaknai dengan sumber daya secara efektif, memberikan efek atau membuahkan hasil yang jelas. Dengan demikian masyarakat Islam menjadi masyarakat yang efektif di dalam memanfaatkan segala sumber daya yang mereka miliki, baik sumber daya jasmani maupun rohani, sumber daya alam maupun sumber daya insani.
Nah, itu baru orang itu dimaknai dengan bersyukur. Karena bersyukur itu meningkatkan anugerah. Anugerah yang sudah Allah berikan, sumber daya yang sudah Allah berikan harus memiliki nilai tambah. Maka efektif kita harus lakukan. Kemudian yang terakhir wala takfurun. Itu maknanya efisien. Sifat ini dipahami dari ungkapan wala takfurun, dan janganlah kamu sekalian ingkar kepadaku. Ungkapan ini menyatakan larangan bagi umat Islam melakukan kekufuran. Kekufuran yang dilarang bisa pengingkaran dalam akidah dan pengingkaran dalam anugerah. Nikmat itu. Pengingkaran ini menunjukkan ketidakmampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat. Dengan demikian ungkapan ini menunjukkan supaya masyarakat Islam menjadi masyarakat yang efisien. Maksudnya di samping dapat menjalankan tugas dengan baik dan tepat, mereka juga dapat melaksanakan segala sesuatu dengan tepat sesuai dengan rencana dan tidak membuang-buang waktu, karena itu kekufuran. Jadi inilah tafsir di dalam tafsir At-Tanwir itu. Jadi memaknai wala takfurun itu dengan efisien. Washkuruli, bersyukur itu efektif. Jadi ini makna-makna yang dikembangkan. Tentu mengambil dari berujuk pada tafsir-tafsir yang sudah ada sebelumnya, kemudian dielaborasi menjadi sesuatu yang baru dengan semangat baru tanpa meninggalkan substansi dari ayat tersebut. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, jadi ciri masyarakat pilihan, ya kita bisa mengkaca pada diri kita sekarang masyarakat muslim. Apakah masyarakat muslim secara kelompok keseluruhan atau secara individu kita sebagai muslim sudah memiliki sifat-sifat seperti ini. Kalau sudah, alhamdulillah kita betul-betul menjadi masyarakat pilihan. Tapi kalau belum jauh, berarti kita sekarang ini sedang harus berhati-hati mohon ampun pada Allah itu. Ya Allah, Kau pilih kami menjadi masyarakat pilihan. Tetapi kami belum mampu menunaikan tanggung jawab itu, sehingga kami sekarang bukanlah masyarakat pilihan. Ya, karena sifat-sifat masyarakat pilihan sudah jauh dari kami hari ini. Tetapi mohon bantuan kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan hidayah untuk bisa pelan-pelan mewujudkan masyarakat ini menjadi masyarakat pilihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz Nurkhalis mengingatkan kita ya tentang satu keyakinan Allah terhadap umat Islam, yaitu umat Islam itu bisa menjadi masyarakat pilihan, Islam yang terbaik. Dan tadi sudah disampaikan siapakah masyarakat pilihan itu, ya sesuai dengan kandungan ayat ya yang dikaji tadi dari Al-Baqarah ya, sampai dengan ayat 153 tadi. Monggo Bapak Ibu, saya beri kesempatan satu pertanyaan mawon nggih. Bapak monggo bisa dibantu Mas pakai mic. Mas Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pak Ustadz, mohon pencerahan betapa indahnya kita umat Islam ini sebagai umatan wasaton. Namun apa yang terjadi di kita, fenomena yang terjadi di kita, di negara kita umumnya, umat Islam ini kok susah sekali bersatu, bahkan saling mencaci dan lain-lain yang jauh dari sifat wasaton itu tadi. Mohon pencerahannya, kira-kira apa sebabnya dan bagaimana kita menyikapi hal yang semacam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, yang pertama berangkat dari tema ayat ini dan juga surah ini, kalau kita melihat fenomena yang sekarang, kalau kita merasa dan kita melihat bahwa umat ini masih belum menjadi umat pilihan atau umatan wasato, terutama di Indonesia sebagai masyarakat mayoritas belum menjadi umatan wasato, ya yang pertama tentu kalau melihat ayat ini, kebanyakan kita mungkin menjadi orang yang sufaha, punya akal, pikiran kita, tetapi tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Yang menutup kebenaran itu bisa beragam, tetapi biasanya yang paling kuat adalah pada kegandrungan mereka yang berlebihan terhadap dunia itu. Jadi faktor utamanya adalah kekuasaan, uang, kekayaan, gitu ya. Dan ini bisa melengsarkan, mematikan pikiran, kecerdasan pikiran kita. Ya, hubbud dunya bahasa Kanjeng Nabi itu dulu. Kecintaan yang berlebihan umat Islam hari ini kepada dunia itu, sampai mematikan akal sehatnya untuk mampu melihat secara cerdas fenomena yang ada di hadapan umat Islam itu. Sebagai masyarakat Indonesia yang dianugerahi oleh Allah menjadi masyarakat muslim terbesar dengan sumber daya alam yang paling hebat di dunia ini, nah itu tidak mampu dibaca oleh kita dengan baik, karena tadi motivasi kehidupan duniawi kita itu lebih tinggi, istilah kita gravitasi buminya lebih kuat daripada gravitasi langit lah kira-kira. Nah, sehingga mereka selalu ingin memupuk dari bawah kekuasaannya dan seterusnya lah. Nah, bagaimana yang bisa kita lakukan hari ini? Jadi kadang-kadang kita ini selalu saja berangkat dari sesuatu yang besar. Kalau saya misalkan saja begini, kita harus berangkat dari kita sekarang. Kalau kita mengharapkan dari yang besar terlebih dahulu, sementara kita hanya berharap saja, itu juga lama akan terwujud. Tetapi kita harus mulai dari diri kita sendiri hari ini. Dari diri kita, keluarga kita, itu yang menyadari hal ini, menggunakan akal pikiran kita dengan baik hari ini, harus mulai. Harus mulai. Ya, saya beberapa waktu yang lalu bertemu dengan orang yang punya idealisme yang luar biasa, tokoh di Muhammadiyah ini. Saya bertanya kepada beliau, Pak, panjenengan itu kenapa tidak segera ambil profesornya? Jadi saya itu diminta bersama kawan-kawan itu subuhan di masjid beliau di Nitian situ itu. Dia mantan salah satu ketua KPK. Sampai jam 8 dari ba'da subuh saya itu. Kenapa panjenengan enggak? Kan keren Pak, jenengan ahli hukum, kemudian profesor gitu. Beliau panjenengan kan juga akademisi. Aku ora gelem Mas Nur. Lah, kalau sekarang ini masih ukuran kecerdasan orang hanya ditentukan oleh Skopus, saya enggak mau. Karena itu saya melihat banyak kawan-kawan saya yang karena mereka pingin jadi guru besar, karena syaratnya harus masuk Skopus, dia itu bayar ke orang lain untuk bikinkan karya, berapapun dibayar, yang penting bisa. Misalkan, itu contoh saja. Jadi ada satu fenomena sekarang kita dipermainkan seperti ini, tapi beliau tidak mau terjebak kepada sistem itu. Wah, itu luar biasa menurut saya. Saya terperangah juga, karena saya juga pingin jadi guru besar itu. Tapi jawaban beliau ini, waduh iya, kalaupun nanti harus menjadi guru besar harus benar kita ini. Harus benar, tidak bisa kita mengikuti pola sesuatu yang membuka peluang orang untuk curang, tidak mengikuti kebenaran. Itu ya dari kita.
Ya, dari kita. Tapi kadang-kadang kita ini hanya berharap kepada yang besar, tetapi kita tidak memulai dari diri kita. Maka rumusannya adalah mulai dari diri kita dan dari sekarang. Ya, belajar, kaji lagi. Kalau berbuat, apakah ini benar atau tidak? Kita juga harus membuka pikiran, belajar dari pihak yang lain. Sekalipun itu bukan orang Islam, tapi kok dia maju dalam hal pertanian, dalam hal ini, kita harus belajar kepada mereka. Ya, bukan sebaliknya, keunggulan mereka tidak kita pelajari, malah kitab suci mereka itu yang kita ikuti. Itu umat Islam sekarang itu. Ya, keunggulan mereka yang bidang lain, teknologinya unggul dan sebagainya, kita tidak mau belajar. Malah umat Islam ini belajari kitab sucinya gitu ya. Kitab sucinya dipelajari oleh kita, Quran dianggap salah, yang benar kitab mereka. Nah ini masalah kalau yang itu. Mungkin begitu Bapak. Jadi Bapak, ya, semoga menjawab ya pertanyaan dari Bapak. Baik Bapak Ibu, ini mohon maaf sudah lebih dari jam 7. Saya kira kita cukupkan untuk kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah sangat menarik ya, sangat menarik, sangat mencerahkan. Semoga ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Tadi Ustadz sudah memberikan beberapa ciri masyarakat pilihan itu seperti apa. Itu bisa jadi checklist nggak Ustadz? Ini mulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan nanti bisa lebih luas lagi gitu. Semoga kita bisa nanti terus dilanjutkan Ustaz. Selain kajian Ahad pagi, Ustaz Nurkholis juga ada secara rutin, tapi sementara ini masih online sih, ba'da maghrib. Kalau Ustaz Nurkholis itu hari Rabu kan biasanya Rabu malam Kamis ba'da maghrib bisa menyaksikan melalui Zoom ataupun YouTube. Baik Bapak Ibu, terima kasih Ustadz sudah memberikan pencerahan untuk kita semuanya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah sudah berpartisipasi. Insya Allah kita ketemu lagi ya Ahad depan. Mari kita tutup kajian Ahad pagi ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.